Yang saya hormati Ketua Kokis Bapak Kesilihan, bisa boleh ada kita nggak kenal lama ya Pak Jihan, karena saya ini sih masih tahu satu lagi 10 tahun lebih. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kokis Ustaz Haji Sutrisna Maulana, ini dari kantor di sekolah sebelumnya tahu ini maksudnya. Dan kemudian juga para penasehat, para sesepuh, dan Pak Haji Ahmad dan Haji Bapak. Saya ingat dulu dan menjadi saya ngisi masih sekolah. Waktu itu ketua DKM Haji Bapak. Sekarang udah menjadi sebelum biasa. Dan seluruh tokoh masyarakat, ketua DKM masih ada sholat harapan baru, baik harapan baru 1, harapan baru 2, kemudian harapan baru reaksi, dan serta hadirin hadirat yang dari gue. Sedikit ya, alhamdulillah balik yang masih jauh di sini. Karena perempuan istri ada kiamat itu banyak. Wahaikum jami'an, bitahiyatul Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ini materi yang kita sahibul baik, bukan dari saya. Ya, materinya apa? Ya, maksudnya dan seriat saat ini gitu ya. Cuma pertanyaannya, ya, kalau memang masuk surga dan seriat, memang kitanya pasti masuk surga. Pertanyaan gitu dong. Nah, ini harus kita jawab nih. Jangan sampai kita ngajak orang masuk surga, tapi kita nggak masuk surga. Itu kayak calok kalau nah, seperti itu. Maka oleh karena itu yang pertama, kita harus meyakini sesungguhnya kita semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Yakin Pak? Apa dalilnya? Bukan kita dari pertama. Dalil pertama, kita punya kuncinya Pak. Kita sudah dikasih kunci surga. Allah nggak kasih kita kunci neraka, dikasih. Yang dikasih oleh Allah kepada kita itu adalah kunci surga. Ketika Nabi bersabda, "Mintahul jannah la ilaha illallah." Kunci surga itu la ilaha illallah. Jadi kita punya kunci. Tidak artinya sangat aneh punya kunci tapi tidak bisa masuk. Kan begitu. Harusnya punya kunci bisa masuk. Ibarat orang kredit BTN misalnya itu berbayar semua, kan nanti dikasih kunci. Dikasih kunci nggak bisa masuk. Ini berarti ada masalah. Kuncinya rusak. Kuncinya kurang bagus berarti. Padahal sudah punya kunci. Kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat, itu kunci kita, kunci masuk surga. Sekali lagi kita tidak dikasih kunci neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikasih oleh Allah kunci surga. Saya teringat kisah ada seorang sahabat namanya Usairi.
Usaid ini orang Madinah, sahabat dari Madinah. Ketika kaumnya awal-awal masuk Islam, maka sebelum Nabi hijrah, tahun 13 Rabi'ah, itu satu kampung masuk Islam, kampungnya Usaid. Tapi hanya Usaid yang tadi itu belum masuk Islam. Allah berkasih daya pada sampai akhirnya ketika menjelang perang Uhud, dia masuk Islam. Makanya banyak para sahabat yang nggak tahu kalau dia masuk Islam. Ketika selesai perang Uhud, lalu dia evakuasi jenazah satu persatu, lalu kemudian didapati jenazah Usaid radhiyallahu. Lalu para sahabat bertanya, Nabi, itu ada Usaid, bukankah dia kafir? Maka kemudian Nabi menjelaskan, dia sudah masuk Islam. Jadi ketika dia pulang dari berburu sampai di kampungnya, dan kampungnya sepi, ada nanya dia. Begitu ditanya, ternyata semuanya perang. Semuanya perang. Maka tergerak hatinya. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya ingin ikut perang, boleh? Tapi tidak boleh. Kamu masih kafir. Ini salahnya apa? Salahnya kamu masih Islam, baru boleh. Maka kemudian saat itu tiba-tiba bersyahadat. Setelah itu ada misi kamu baru boleh ikut. Maka dia pulang langsung ke kampungnya, dia persiapkan segalanya untuk perang. Maka kemudian dia terlibat dalam perang. Begitu dia perang selesai, didapatlah jenazah syuhada seorang yang bernama Usaid. Maka Nabi bersabda, Usaid ini amila khalilan wa ujir. Amalnya belum sedikit, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan ini belum pernah sholat. Ini masuk Islam pagi, siangnya. Nah artinya orang yang baru masuk Islam, baru bersyahadat di pagi hari, kemudian siangnya meninggal dunia, dia saja masuk surga. Apalagi kita yang Allah takdirkan kita lahir dari orang tua kita yang muslim, sudah bersyahadat. Dan makanya semua kita dalam perut ibu kita semuanya sudah bersyahadat. Alastu birobiku, qalu bala. Jadi, ini artinya dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ucapan yang terlihat sederhana tapi luar biasa mengubah hidup seseorang. Yang tadinya bakal masuk neraka kemudian berubah menjadi penghuni surga. Makanya tadi saudara pernah begitu dia menjenguk salah satu pembantu beliau yang masih kafir, seorang anak kecil. Ketika datang sakit, Nabi datang ke rumahnya. Kemudian ketika menjenguk, Nabi bilang begini, masuk Islam. Maka sang anak melirik ke arah ayahnya. Ayahnya masih kafir. Maka ketika itu ayahnya paham apa yang dimaksud oleh anak ini. Maka saya mengatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim. Maka kemudian sang anak pun berusaha. Setelah anak ini berusaha, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Kita harus berpuji. Nah, kita harus yakin kita pasti masuk surga. Lalu yang kedua, ini jelas juga jaminan dari Nabi. Kenapa kita harus yakin masuk surga? Ada kata Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, semua umatmu masuk surga selama mereka tidak melakukan syirik. Nabi penasaran. Di tengah penasaran dia bertanya, wa in zana, meskipun di antara umatku ada yang berzina, wahai Jibril. Wa in zana, wahai Jibril, meskipun di antara umatmu ada yang berzina. Nabi penasaran lagi, wa in sarqa, meskipun di antara umatku ada yang mencuri. Merasa mereka sedang korupsi. Korupsi kan sebenarnya mencuri, cuma halus-halus itu. Makanya anak halus ini ngambilnya juga luar biasa. 325 triliun bisa balik dari dana Pak Ahok atau satu lagi. Jadi itu mencuri ya, membahasnya korupsi. Wa in sarqa, meskipun umatmu Nabi masalah lagi meyakinkan dirinya, bertanya lagi,
wa inzana wa insaqo. Meskipun di antara umatku wahai Jibril ada yang berzina, ada yang mencuri. Jibril mengatakan wa inzana wa insaqo. Meskipun di antara umatmu ya Rasulullah ada yang berzina, ada yang mencuri. Ada jaminan. Artinya dari sini kita yakin masa itu Nabi Muhammad itu karena sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya baca juga dalam Al-Quran di surat Fatir surat ke-35 ayat 32 sampai 35. Dari awal ayat 32 gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Umat ini ketika berorang ada yang zalim, ada yang kemudian muktasib, ada yang kemudian sabiqun bil khairat. Bedanya apa? Yang zalim itu sebagian kewajiban masih ditinggalkan, bahkan sebagian yang haram dia masih lakukan. Sementara yang muktasib, yang wajib, kewajiban semua dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Tapi yang sunat masih sebagian yang berjalan. Yang makruh dia masih laksanakan. Sementara yang ketiga, sabiqun bil khairat, ini the best. Di mana yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh digali. Tapi apa kata Allah? Mungkin kita mengira dari 3 golongan ini hanya masuk surga paling kedua atau ketiga. Yang ke-1 enggak. Ternyata enggak. Allah berfirman, Jannatul adniyah yadkhuluna. Mereka semuanya itu akan masuk surga. Kenapa? Karena kata kerja yang Allah gunakan dalam ayat ini bentuknya ada jamak, yadkhuluna. Kalau cuma 1, bukan yadkhuluna, tapi yadkhuluna. Kalau cuma 2, yadkhulaniha. Tapi Allah gunakan yadkhuluna. Tiga semua masuk. Kata Nabi, syafaatku nanti akan aku berikan kepada al-kabair, umatku yang melakukan dosa-dosa. Jadi itu 2 hal ini kan meyakinkan kita sesungguhnya kita bakal masuk surga. Jadi tidak ragu untuk ngajak yang lain, ya. Kalau masuk surga nggak ada. Nah karena itu, lalu kenapa kita harus ngajak kan begitu? Kenapa ngajak? Pertama, pahami surga itu punya beberapa sifat. Sifat yang pertama dari surga itu luas. Ya. Allah berfirman di surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi. Makanya ketika Nabi berangkat dalam perang Tabuk, yaitu beliau berkemah di perbatasan tersebut antara Jazirah Arab dan Syam. Saat itu Kaisar Romawi Heraclius mengutus seorang pemuda, ya, untuk mengetahui secara pasti ini Muhammad Nabi atau bukan. Maka kata sang Kaisar bilang pemuda tadi, pastikan 3 hal ini benar-benar terpenuhi. Pertama, pastikan kalimat pertama yang terucap dari Muhammad begitu kau datang adalah apakah suratku sudah sampai kepada raja? Kalau dia nanya gitu, dia nanya. Yang kedua adalah tanyakan kepadanya di mana dia mengatakan bahwasanya katanya dia dapat wahyu bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaan adalah ini bumi, itu langit di atas. Lalu kalau surga seluas langit dan bumi, di mana posisi surganya? Heraclius tahu deh
Jawabannya udah tahu. Kalau jawabannya begini pasti. Ya. Dan terakhir, pastikan kamu melihat ada kenabian di belakang punggung, di punggung. Maka berkata dari ternyata betul. Begitu dia sampai bertemu Muhammad, setelah dia mengenalkan diri, dia utusan Azharius, maka benar dari Muhammad langsung bertanya apa? Apakah suratku sudah sampai kepada raja? Tanda pertama. Yang kedua, ada pesan dari raja saya. Dia bertanya, kalau sudah selesai di bumi, maka di mana surga? Maka Nabi menjawab dengan bertanya kembali. Bertanya balik, apa kata Nabi? Di mana malam ketika siang datang, dan di mana siang ketika malam datang. Kemudian yang ketiga tadi, akhirnya dia dapat melihat tanda. Maka ketika dia balik lapor kepada Kaisar Heraklius belum kita masuk, semuanya balik badan, jangan hadapi pasukan kaum muslimin karena kalian tidak akan menang, karena di sana ada. Jadi pertama kita paham surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kita sendiri doang yang masuk surga, keluarga kita lebih Pak. Betul ya? Dulu mungkin yang pertama kali ngambil perumahan di sini masih sepi, itu dulu ngambil tak sambil mati. Kenapa? Jadi sekian di harapan juga. Saya ngambil di Babelan sampai sekarang saya belum terkatin. Gitu ya, belum terkatin. Karena apa? Masih sepi. Waktu sekarang beramai. Karena saya itu tadi apa? Tadi ada rumah yang murah-murah, yang 100 juta gitu doang. Ada sosial. Gitu. Jadi itu. Nah, kebetulan tadi Pak Ketua Majelis Taklim request kita hubungin sama Dana. Kenapa? Ayat ini kan selanjutnya apa? Tadi Mu'iddan lil muttaqin. Surga itu yang luas setelah bumi itu disiapkan buat orang bertakwa. Dan ciri pertama yang disebutkan dalam ayat selanjutnya 134 ketika menjelaskan semua orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang bertakwa itu yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Kata Allah, cirinya yang pertama yang senantiasa berinfak. Yunfiquna. Saya sering mengkaji secara bahasa. Yunfiquna itu fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dan akan berlangsung. Artinya dia senantiasa berinfak. Kapan? Fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan lapang maupun sendiri. Jadi nggak perlu orang bertakwa itu ya infak nunggu ordernya turun. Gitu. Bila menunggu dapat banyak baru infak. Ya. Tapi di mana kemampuan kita, maka kita dapatnya segini saja. Ya sudah disesuaikan pemasukan dengan seperti itu. Itu nomor satu. Jadi istarra wa-dharra. Dia nggak melihat dari apa, dia nggak melihat dari sempit. Pokoknya dia punya style hidupnya itu infak. Jadi multi. Jadi bagaimana menjadikan sedekah infak itu dari style hidupnya orang beriman seperti itu. Nah, sebenarnya yang pertama itu infak. Diterima atau tidak? Kita sudah sampai. Respon diterima Pak. Nah itu sifat surga begitu. Jadi luas. Maka kalau kita sendiri yang masuk, sepinya ditampung. Ya, sepinya ditampung. Yang kedua, sifat surga itu ketika dimasukkan itu, ya, digiring ke surga itu berombongan. Berkelompok, nggak ada yang sendiri. Tidak ada. Kamu sendiri gimana? Gak ada temannya gitu. Autis namanya. Ini jangan sampai di muslim ya. Autis sudah sendiri. Gitu-gitu nyalahin orang. Rangka tuh. Gitu. Ya sama gitu. Ini masuk sudah sendiri gitu. Apa orang dianggap makanan biasa? Bilang gitu rangka. Apa banget? Nabi kalau mungkin masih hidup sedih ketika kemarin dibilang masuk neraka. Karena beliau apa? Sifat beliau apa? Harisun alaikum
beliau sangat menginginkan keimanan bagi umat. Sedih beliau kalau kemudian kita yang juga umatnya sangat mudah kemudian memvonis umat yang lain, ya, umat Nabi yang lain, ya, umat Nabi Muhammad yang lain kemudian gampang disebut dengan neraka. Nah itu, jadi sebagaimana firman Allah dalam surat As-Zumar ayat 23, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar. Nah sendiri, tapi bergerombolan sendiri. Kemudian yang ketiga terakhir sifat surga itu adalah apa namanya? Sebagaimana Allah sebutkan, kenapa kita harus jangan sendiri ke surga? Karena Allah yang merintahkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim surat 6 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Di sini surga begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita bisa masuk surga bersama? Itu dia. Maka saya sebut dua saja, yaitu jadilah muslim yang tidak hanya soleh, tapi jadilah muslim yang muslim. Jadi jangan soleh. Kalau soleh itu sebenarnya dikatakan mudah. Coba baca surat An-Nisa yang selalu dibaca itu doa ketika tarawih. Jadi minasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, minat Nabi itu ya. Pertama Nabi. Kita dimasukkan pada kelompok kesolehannya para nabi. Yang kedua jadi siddiqin. Yang ketiga syuhada. Dan yang terakhir solid itu terakhir. Solid itu kelompok terakhir. Ini Allah nyusun begini bukan gak ada tujuan. Memang yang tertinggi para nabi. Yang kedua adalah siddiqin. Contohnya siapa? Sahabat Abu Bakar itu siddiq. Makanya bergelar siddiq. Karena Abu Bakar gak ada ragunya sedikit pun. Gak ada ragunya. Kita impak masih ragu. Karena gitu. Tapi kalau isi itu berarti mau bibit apa Israel. Kemudian orang kasih kemudahan. Uangnya dipanjangkan kemudian gitu. Insya Allah gitu. Saya apalagi semuanya pengurusnya. Sedikit. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lalu yang terakhir soleh. Maka jangan hanya menjadi muslim yang soleh, tapi jadilah tingkatkan kualitasnya menjadi muslim. Muslim itu nggak betah dengan kemungkaran. Muslim itu nggak asik dengan kesolehan saja, tapi dia ingin mengajak orang. Makanya kisah Ashabus Sabat, kisah tentang pelaku di hari Sabtu di kalangan Bani Israil, Allah sebut di surat 7 surat Al-A'raf ayat 164. Wa qala ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini dialog antara orang soleh dengan muslim. Keduanya berdebat. Kenapa? Kata orang yang soleh, ngapain kalian ngasih nasihat? Kaum yang pasti Allah azab, pasti Allah hancurkan, sehancur-hancurnya. Capek, kata orang yang ngomong kepada orang yang muslim. Lalu apa jawab orang yang muslim? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jadi agar kami punya alasan di hadapan Allah, bahwasanya kami sudah menyampaikan, kami sudah mengajak. Masalah menerima itu bukan urusan kami, tapi kami bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang sudah kami lakukan ketika melihat kemungkaran di tengah umat? Saya sudah sampaikan ke Allah, tapi selanjutnya saya serahkan kepada Allah.
Yang kedua, wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Tetap hati itu yang menggenggam Allah. Mau nggak mau, seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, tetap punya potensi baik. Maka kita mintanya sama Allah agar Allah membuka hatinya. Jangan kemudian membuat saya ini mau susah. Minta sama Allah. Semua hati kita itu menggap. Nah kita diminta untuk berusaha. Jadi orang yang muslim. Nah ini akhirnya apa? Berikutnya itu orang yang soleh tapi cuek dengan kemaksiatan bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu semuanya diazab sama Allah. Yang diselamatkan sama Allah yang muslim. Makanya Allah berfirman di 100 ayat 17 tahun wa ma rabbuka liyuhlika al-qura bi zulmi wa asluha wa ahluha muslimun. Dan tidaklah Allah menghancurkan sebuah negeri dengan sehancur-hancurnya sementara di negeri itu masih ada orang yang muslim. Allah tidak mengatakan wa ahluha sholihun, tapi wa ahluha muslim, orang yang muslim. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat sebagai orang Nabi dan Rasul, itu orang yang paling dicintai. Gak ada orang yang tidak mencintai Nabi. Karena beliau orang soleh. Tapi begitu beliau diangkat sebagai Rasul, akhirnya kemudian beliau menjadi muslim, menjalankan kebenaran, maka dia menjadi orang yang paling dibenci di kota Makkah. Nah, dia muslim. Sudah mulai muslim, kebiasaan bu. Makanya kita lihatkan di muslim itu seperti kita ingin sama-sama kita masuk. Dan yang terakhir, karena sudah malam, ada yang motor dan ini ya, dan merawat. Nah, yaitu hendaknya kita dalam beramal jamaah bersama-sama. Tadi Allah beriman di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ka'u ma'ar rabbihim. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan berkumpullah kamu bersama dengan orang-orang yang bersyukur. Ini salah satu dalil kalau sholat berjamaah atau secara umum beramal jamaah. Jangan sendiri. Alhamdulillah ketika kita terlibat dalam kepengurusan yang sifatnya Islam, yang sifatnya sosial, berarti kita ingin beramal jamaah. Setiap kita punya kesibukan. Ada yang masih kerja, ada yang usaha, ada yang MC, ya gitu. Mungkin itu kerja. Orang Betawi bilang aja, itu ada kerjaan. Tidur dulu kerjaan itu. Saya orang Betawi Pak. Seorang Kampung Melayu. Kalau tidur dulu gitu orang tidur dari kerjaan itu. Tidur aja kerjaan. Semua kan. Tapi bagaimana kita beramal bekerja bersama agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sholat berjamaah ini begitu. Sendiri dapat sah, begitu berjamaah. Jangan berpikir, dikit satu mau berpikir jualan bedanya. Tapi berapa tidak berpikir? Sholatnya orang sendiri selama 27 tahun itu bisa disamakan dengan orang yang sholat berjamaah hanya 1 tahun. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Semakin kita berjamaah, maka nilainya semakin tinggi. Begitu nilainya tinggi, maka peluang masuk surga langsungnya lebih besar. Kan kita nggak ada mampir kan? Semuanya pasti masuk surga, gitu. Tapi ada yang langsung, ada yang mampir. Maksudnya kita biasa di sini mampir. Dari daerah mau mampir gitu. Nah, salah satu yang menentukan langsung mampir amal soleh kita. Semakin amal soleh kita luar biasa nilainya dengan cara beramal jamaah, maka peluang masuk surga langsungnya lebih besar.
Dan Allah mudahkan kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita, semuanya seluruh muslim harapan baru itu Allah masukkan ke dalam surga bersama-sama. Amin. Kita nanti akan bereunian di surga. Ingatlah apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi perbincangan kita nanti di surga. Demikian Allah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, izin sebelum doa penutup, mungkin jamaah yang mau bertanya, kita khusus ada 2 orang boleh Pak Ustaz ya, biar jelas seperti apa kita spesifiknya maksud surga seperti apa. Mungkin monggo silakan jamaah yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Soalnya mumpung ada Pak Ustadz ya kan, ilmunya kan luas. Kalau kita ada yang belum paham bisa diskusi kan lumayan. Gitu. Kita belum tentu seminggu sekali ketemu gitu. Ada yang mau bertanya? Pas, berarti monggo dilanjut Pak Aat untuk berdoa penutup. Oh, nggak ada ya Allah. Oh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Musyawarah Al-Falah Bapak Hadiris Kawanullah Jajaran Islamnya, yang terhormat Ustadzina Al-Karam Bapak Haji Izzi Mahmudin Allah Bituri Hayati, yang terhormat ini juga Ketua Forum Pemirsa Bapak Ahmad dan juga Ustadz Nabi Ahmad, yang terhormat ada